Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mega Pratiwi dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Algoritma Naive Bayes Classifier dalam Prediksi Status Keberlanjutan Polis Nasabah Asuransi PTX di bawah bimbingan Bapak Dr. Aceng Komarudin Mutakin, SPMT MSI. Latar belakang dari penelitian ini adalah setiap manusia akan selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak menentu dalam hidupnya. Peristiwa tersebut seringkali disebut sebagai resiko. Contohnya adalah kecelakaan, kebakaran, hilang, rusak, sakit, bahkan meninggal dunia. Untuk itu, perlunya mengganti atau menyumbangkan kembali finansial, dan asuransi ini merupakan sarana perlindungan dari kerugian finansial. Lalu, semakin banyaknya persaingan dalam dunia asuransi, membuat perusahaan asuransi dituntut memiliki inovasi dalam pertahankan, bahkan meningkatkan jumlah nasabahnya. Di sisi lain, keputusan nasabah asuransi kesehatan terhadap keberlanjutan polis asuransi yang telah dimiliki tidaklah mudah. Untuk itu, diperlukannya suatu metode analisis pada data nasabah asuransi yang terdaftar untuk prediksi status keberlanjutan polis nasabah asuransi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode algoritma Naive Bayes Classifier dalam prediksi status keberlanjutan polis nasabah asuransi di PTX. Definisi asuransi. Asuransi ini berasal dari istilah bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai pertanggungan. Dan menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, asuransi ini merupakan suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertangguh dengan menerima suatu premi atau penggantian kepadanya karena sebuah kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi ini merupakan sebuah perjanjian yang menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak tertanggung atau keadaan lain yang telah disebutkan dalam kontrak perjanjian. Atau secara umum, polis asuransi ini merupakan sebuah alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadinya perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Ini ada metode algoritma Naive Bayes Classifier yang merupakan sebuah teknik klasifikasi dari data mining. Naive Bayes ini merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan langsung oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes dengan cara memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalunya. Dapat dilihat pada layar, terdapat rumus nilai probabilitas, di mana peluang C bersyarat F merupakan sebuah probabilitas hipotesis C berdasarkan F. Lalu ada peluang F bersyarat C merupakan probabilitas F berdasarkan hipotesis C, dan di sini ada peluang C dan peluang F yang merupakan probabilitas prior. Kemudian ada confusion matrix. Confusion matrix ini merupakan tabel yang menggambarkan performa dari sebuah model atau algoritma secara spesifik. Pada setiap kolom dari matriks tersebut mempresentasikan kelas aktual dari data, dan pada setiap baris mempresentasikan kelas prediksi dari data. Dalam confusion matrix ini dapat menggambarkan performa sebuah model dan dapat dihitung nilai akurasi, presisi, dan recall-nya. Pada penelitian ini digunakan 92 data pengamatan yang dibagi menjadi dua kelompok data, yaitu data training dengan proporsi 70% atau 64 pengamatan, dan data testing yaitu sebesar dengan proporsi 30% dan sebanyak 28 pengamatan. Selanjutnya dihitung nilai probabilitas prior. Dapat dilihat pada layar mengenai perhitungan dari data prior. Didapatkan nilai probabilitas prior bahwa tertanggung akan memperpanjang polis di tahun 2020 sebesar 0,734344 dan nilai probabilitas prior bahwa tertanggung tidak akan perpanjang polis di tahun 2020 itu sebesar 0,2656. Di sini saya mengambil contoh tertanggung 10 dengan informasi data berjenis kelamin laki-laki dan merokok, belum menikah, tidak ada tanggungan, status pembayaran premi lancar, berusia 23 tahun, premi per bulan 300.000. Dan di sini juga ada tabel untuk nilai probabilitas untuk setiap atribut yang sebelumnya saya jelaskan. Setelah itu saya mengkalikan seluruh nilai probabilitas untuk perpanjangan polis. Didapat nilai probabilitas untuk seluruh atribut sebesar 1,1717 kali 10 pangkat min 9. Kemudian didapat nilai probabilitas bersama untuk seluruh atribut sebesar 2,3011 kali 10 pangkat min 10. Dengan diketahuinya nilai probabilitas prior dan probabilitas maka dapat diketahui nilai probabilitas posterior untuk tertanggung yang akan perpanjang polis tahun 2020 sebesar 0,9335 dan
untuk tertanggung 10 yang tidak akan perpanjang polis asuransi sebesar 0,06. Berdasarkan nilai di atas dapat disimpulkan bahwa setelah didapat nilai probabilitas prior dan nilai probabilitas bersama, maka dapat dihitung nilai probabilitas maksimum dengan menggunakan rumus yang ada di layar. Dan dapat diketahui nilai probabilitas tertanggung 10 besar perpanjangan polis sebesar 0,993, lalu nilai peluang tidak perpanjangan polis sebesar 0,665. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa tertanggung 10 dapat diklasifikasikan pada kelas perpanjang polis. Selanjutnya, nilai perhitungan confusion matrix. Dapat dilihat dari tabel confusion matrix, terdapat 21 tertanggung yang data aktualnya positif dan model prediksi positif, dan terdapat 4 tertanggung yang data aktualnya negatif dan model prediksi negatif. Kemudian, menghitung performa algoritma Naive Bayes. Yang pertama adalah akurasi. Dapat nilai akurasi sebesar 0,89%, nilai presisi sebesar 0,9545, dan nilai recall sebesar 0,9130. Jadi, penelitian yang dapat diambil, kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini. Berdasarkan perhitungan di atas, didapat nilai akurasi sebesar 89,29%, nilai presisi sebesar 95,45%, dan nilai recall sebesar 91,30%. Yang artinya model algoritma Naive Bayes classifier ini secara akurat mengklasifikasikan status perpanjangan polis tertanggung dengan benar dan dapat diklasifikasikan sebagai algoritma yang baik atau good classification. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.